rakyat akhirnya tak terbendung dilampiaskan di rumah para wakil rakyat. Amarah ini bukan tanpa sebab. Tingginya tunjangan anggota DPR yang sangat bertolak belakang dengan realita ekonomi masyarakat membuat para mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa dan menuntut tunjangan tak masuk akal itu dihentikan. Namun, polemik tunjangan fantastis DPR ini semakin memanas karena dipicu gaya komunikasi beberapa anggota dewan yang seakan menantang kritik masyarakat. Hingga akhirnya bergema tuntutan agar DPR dibubarkan. Hal ini memancing Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengeluarkan kata-kata yang dinilai menghina nalar warga. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Ucapan Sahroni ini memancing kritik keras hingga tantangan untuk berdebat dari seorang diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina. Menurut Salsa, tunjangan fantastis DPR sangat tak sebanding dengan kinerja mereka. Karyawan dimanapun saat gajinya dinaikkan berarti kinerja mereka itu bagus. Nah sekarang kita pertanyakan apa kira-kira bagaimana kita mengukur kinerja dari DPR, karena nggak ada nih target yang dikomunikasikan kepada masyarakat, maka aku akan ambil target-target yang bisa aku cari dari informasi di luar gitu ya. Kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Dan yang kedua, kalau memang bodoh, saat kita bodoh kak, aku pun nggak tiba-tiba jadi mewakili Indonesia di lomba debat dunia kan. Itu kan ada proses untuk aku bisa menjadi semakin baik. Harusnya dia mau belajar gitu. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia gitu. Itu yang aku... Hingga kini, belum ada penjelasan yang konkret dari pimpinan DPR soal tunjangan fantastis selain rumah. DPR pun dituntut terbuka dan akuntabel soal pendapatan dan tunjangan yang diterima, karena semua itu berasal dari pajak rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Saya mulai dari Pak Zofan dulu deh kalau begitu. Pak Zofan begini, karena kan ada realita sosial yang dihadapi, makanya kemudian kritik ini mencuat. Tapi kemudian direspon oleh anggota DPR periode saat ini seolah-olah terkesan anti kritik. Seolah juga merasa sensitif dengan kritikan ini. Atas dinamika ini, apa yang keliru, apa yang salah sebetulnya? Begini, kita kan tahu seharusnya, saya ucapkan selamat dulu ke Mas Yunarto ini. Kenapa tuh? Kepada kawan-kawan Kompas TV ya. Oke. Kita mengharapkan kan parlemen ini punya kualitas, kan gitu. Sehingga mereka tidak reaktif merespon apa-apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik tindakan ataupun pikiran-pikiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kan sekarang banyak anggota DPR ini yang terpilih ini kan karbitan. Dari mana tolak ukurnya bilang karbitan, Pak? Dari mana tolak ukurnya dibilang karbitan itu? Lah itu reaksi seperti Sahroni itu kan karbitan itu. Ya masa bilang masyarakat tolol, bodoh. Ini karbitan. Kalau dia bukan karbitan, pasti dia lebih merenung dulu, berpikir dulu. Gua ini kan wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, saya harus bisa menangkap aspirasi mereka. Saya harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya kan, jangan reaktif seperti itu. Anggota DPR itu kan harus aktif, bukan reaktif, kan gitu. Bagaimana kalau seorang anggota DPR ini menanggapi secara reaktif seluruh apa yang dikritik oleh masyarakat terhadap DPR? Nah itu kan baru contoh satu aja, Sahroni. Banyak yang lain, misalnya situasi ekonomi kita, keuangan kita dalam keadaan sulit, buruh, guru semua dalam keadaan sulit, lalu kita menerima kenaikan gaji berjoget-joget. Ini kan gila udah ini. Bagaimana kita nggak bilang karbitan ya? Mental-mental seperti ini. Saya belum lagi kalau bicara pengalaman saya selama 2 periode menjadi anggota DPR. Mungkin periode 99-2004 itu setelah reformasi itu memang beda ya dengan menjadi
menjadi anggota DPR pada 2014-2019. Kondisinya itu lingkungannya berbeda sekali. Behavior anggota DPR juga beda sekali. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Oke. Ya. Nah, biar Mas Yunarto dulu lah bicara. Boleh. Agar anggota DPR itu mengenai kinerja itu dinilai oleh konstituennya. Gitu loh. Supaya apa? Konstituen itu bisa mengusulkan kepada pimpinan DPR atau lembaga tertentu yang dibentuk untuk melakukan PAW anggota DPR yang tidak bekerja, bukan karena ketua umum. Ketua umum kadang-kadang nggak mau tahu dengan kondisi anggotanya, masuk nggak masuk, ya tidak, artinya nggak bisa memantau keseluruhan karena laporan-laporan itu kan harus rutin dari praksi, dari macam-macam gitu. Kadang-kadang laporan-laporan itu nggak sampai. Atau kalau ketua umum memang happy dengan anggota itu, walaupun nggak bekerja, ya tetap aja dipertahankan. Nah, kalau gitu konkretnya menilai itu dari DPP harusnya dalam unsur penilaian yang kayak gimana, Bang? Biar juga terbuka juga ke publik begitu. Udahlah, kita kan tahu anggota DPR yang terpilih tidak pernah datang waktu kampanye pun tidak pernah datang. Apalagi waktu dia sudah terpilih tidak pernah juga datang ke konstituennya. Mana pernah ditegur. Jadi proses awalnya ini memang ketua umum partai, pimpinan partai, elit partai ini memang sudah nggak benar gitu di dalam melakukan rekrutmen dan menentukan calon-calon anggota DPR, likes and dislike. Itu persoalannya, tidak lagi dilihat ini orang berkualitas atau tidak, mampu bekerja atau tidak. Itu tidak pernah. Banyak sekali lah, saya pengalaman misalnya ya, waktu itu kita jalan ke Brazil, tugas, ya kan, dari DPR. Itu anggota DPR yang ngomong-ngomong tolol itu ikut bersama saya. Acara kita kan 5 hari, dia 1 hari udah pulang. Akhirnya saya sendiri menghadapi parlemen, menghadapi menteri pertanian ini. Itu dubesnya tak heran. Ini kok begini sih? Iya kan? Ya, akhirnya saya sampai pas itu waktu Natal, saya ikut Natal juga di Sao Paulo kan. Nah, itu. Jadi satu lagi pengalaman saya, itu bisa tanya sama Aulia Rahman, dubes kita di Ceko. Yang datang 20 orang. Ya kan? Kemudian hari pertama sudah tinggal 15, hari kedua tinggal 10. Hari berikutnya tinggal saya sendiri menghadapi berbagai hal, menghadapi pemerintah kinerja partner kita di luar negeri. Ya. Itu Bang Aulia tanya itu. Dubes Brasil bisa ditanya dan dubes-dubes lain bisa ditanya. Rata-rata begitulah kualitas anggota DPR, kunjungan kerja itu hanya hadir 2-3 hari, padahal seminggu dananya sudah diambil seminggu, 3 hari udah pulang. Sehingga poinnya adalah kalau Anda memberikan 2 contoh itu, terutama untuk soal gaya komunikasi antara anggota ke rakyat itu, benang merahnya apa kalau gitu? Ya harusnya kan pertama, tadi Mas Toto bilang, mereka dapat anggota uang, kita kan dapat uang, saya rasakan itu, ketika saya anggota DPR dapat misalnya waktu reses, kita ada kunjungan daerah, ya, mengunjungi konstituen, kita dapat 200 juta misalnya. Kita komunikasi dengan dia, apa kekurangnya bangun jembatan, bukan disimpan uang itu masuk rekening kita. Gitu loh. Nah ini kan banyak anggota DPR, waktu dia berkomunikasi dengan masyarakat, dia harus menangkap aspirasi masyarakat, mereka nggak datang ke konstituen. Kalaupun datang ke daerah itu, kongko-kongko aja di hotel-hotel. Nanti pasang spanduk, nah seolah-olah mereka sudah ketemu rakyat, ya kan? Dialog segala macam, tapi nggak lakukan. Nah ini kan bisa ditanya, kalau saya misalnya, Julvan itu juga nggak kerja, tanya aja sama konstituen saya selama saya jadi anggota DPR. Datang nggak? Oke. Ke kampung-kampung kita datang semua. Sehingga kan PR sekarang berarti kan ada di tataran partainya sekarang, Mas Toto. Pimpinan partainya bagaimana memastikan anggota-anggota dewan yang sudah dapat suara rakyat itu kemudian duduk di DPR bisa menjaga komunikasi publik dengan baik, menjadikan representasi publik itu benar-benar nyata. So kalau udah kayak gini kondisinya, sulit nggak untuk mengubah itu? Ini masalah pertama political Inggris itu gaji dari anggota dewan itu dipublikasikan secara transparan, itu uang dari mana terpakai berapa saja. Apakah menurut Anda, Bang Zulfan, itu memungkinkan bisa dilakukan di parlemen kita atau malah akan sulit direalisasikan? Ya sangat mungkin. Saya kira kan memang secara
harus melaporkan LHKPN ke KPK. Tetapi kebanyakan anggota itu kan melaporkannya setahun sekali kan. Nah, harusnya kan itu dipantau terus. Jadi kan paling tidak kalau 6 bulan sekali kan nggak ada orang naik anggarannya tunjangan 6 bulan sekali kan. Kalau setahun kan pasti ada. Tetapi kan harus tetap dilaporkan. Dan transparansi itu menurut saya sangat penting. Apa sih salahnya? Gaji pokok kita sekian, kita dapat ini, dapat itu, kan sampaikan aja. Gitu loh. Nah, jadi kita bisa lebih hebat daripada parlemen Inggris kalau memang mentalnya diperbaiki gitu loh. Cuman Jadi, kalau dengan fakta seperti ini, masalah pandangan bahwa ada tunjangan yang dirasa tidak masuk akal atau tunjangan dinaikkan ini tidak perlu tapi malah kesannya reaktif seperti ini, rasanya bakal sulit nggak sih untuk kemudian ada transparansi atas gaji para anggota dewan ini menurut Anda? Begini, masalahnya kan pendapatan DPR itu banyak ya. Anda tahu kenapa orang berebut-rebut menjadi badan kerjasama antar parlemen itu? Karena itu keluar negeri itu bisa berkali-kali setahun itu. Dan sekali keluar dia 15.000 US, 14.000 US, mungkin juga ada yang 20.000 US. Keluarnya berapa? Bawa pulangnya berapa? Nah, itu kan harus transparan juga. Tapi kan itu tidak pernah dipersoalkan oleh pimpinan partai, oleh institusi DPR-nya sendiri. Masyarakat nggak tahu itu. Gitu loh. Yang mereka kadang-kadang berangkat cuma sampai airport, kemudian bisa saja dikembalikan ya. Oke. Diurus oleh travelnya macam-macam. Pendapatan DPR itu banyak sekali. Oke. Ini 50 juta ini kan kalau kita bilang kan hanya yang termanifestasi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu kan banyak. Nah, jadi menurut saya sebenarnya begini, persoalan kenaikan tunjangan ini berkaitan dengan kesulitan ekonomi masyarakat sekarang. Kok tega gitu loh. Ya. Kok tega sekali. Ya kan? Masyarakat dikenakan pajak, beras mahal, semua mahal. Terus BPJS-nya juga dipersoalkan, mau ditingkatkan. Tetapi ada anggota DPR yang harusnya kritis, mengkritisi apa-apa yang terjadi, yang dilakukan oleh eksekutif harus kan dikritisi, bukan mereka menikmati. Oke, kalau begitu Mas Toto, ini kan PR-nya kesadaran untuk transparan dan akuntabel atas gaji dan kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Masih bisa berharap kita dengan transparansi itu bisa segera terwujud dengan realitas sekarang seperti ini? Pasti